Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ustadz dan ibu-ibu jamaah sekalian. Ibu-ibu ke pasar membeli buah. Buah apel berwarna merah. Selamat pagi para jamaah. Semoga hari ini dapat ilmu yang baru. Amin. Alangkah tinggi pohon cemara. Cakep. Daudannya berguguran bagai jarum yang terjatuh. Cakep. Izinkan kami mengucap salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Ustadz Haji Abdul Rahmat Syukur MAG, yang senantiasa kita harapkan barokah ilmu dan doanya, dan juga insya Allah juga akan hadir bersama kita guru kita Ustadz Haji Ahmad Syitor yang kami hormati. Alhamdulillah Ibu Ketua hari ini sehat ya Ibu. Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Al-Huda, Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Sofia Praja beserta seluruh pengurus. Serta tak lupa yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Kaum Ibu Al-Huda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kembali kita dapat hadir bersama di tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026 dalam rangka mengikuti pengajian rutin Kamis pagi yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Kaum Ibu Al-Huda. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada insan yang mulia, suri tauladan umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat dan kelak dapat bersama-sama Rasulullah di surga. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, agar kita pengajian ini berjalan dengan lancar, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah, kemudian diikuti dengan pembacaan surah Yasin dan doa, sambutan dari Ibu Ketua, dan terakhir penutup. Demikianlah susunan acara. Marilah kita awali acara kita hari ini dengan pembukaan, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadirinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
Al-Fatihah. Acara hari ini berjalan dengan lancar, penuh kebaikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk menimba ilmu dan menerima nasihat agar bertambah keimanan dan ketakwaan di hati kita. Marilah kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rahmat. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadihi ya wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna syarta qabulil ibadah al-ikhlas falau amila ma'adamil ikhlas lam yanal minallahi sawaban. Jadi ini penutup dari penjelasan tentang rukun sholat ya. Nah ini hal penting juga tentang syarat diterimanya ibadah. Silakan Bu. Oh ya, ganti. Ketahuilah bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Jika seseorang melakukan amal perbuatan tanpa disertai ikhlas, maka dia tidak memperoleh pahala dari Allah. Ya. Meskipun perbuatannya sah karena lahir karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, riya haram dalam seluruh perbuatan. Sebagian ulama menyerupakan seluruh amal perbuatan dengan pohon yang diinginkan buahnya. Syarat bagaikan akar, rukun bagaikan batang pohon, sunat bagaikan dahan yang besar atau dahan secara mutlak. Sunat hayat bagaikan dahan yang kecil dan daun, sedangkan ikhlas bagaikan buahnya. Pohon tidak tegak kecuali dengan adanya batang, dan pohon tidak disebut pohon ketika jika ada dahannya. Jika dahannya banyak, maka pohon menjadi besar. Jika pohon ada buahnya, maka tercapailah cita-cita orang yang menanamnya. Wa'lam dan ketahuilah anna syarta qabulil ibadah bahwasanya syarat qabul ibadah itu diterimanya ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, Ibu ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Al-ikhlas yaitu harus ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jadi sholat itu hanya untuk Allah. Zakat juga, kurban juga, umroh juga, haji juga, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat, bahwa sahnya amal itu tergantung kepada niat. Kalau amila ma'adamil ikhlas, maka kalau beramal sholat dan lain-lain tadi Ibu ya,
Tanpa ikhlas lam yanal minallahi sawaban. Ora merkoleh maring Allah pahala. Jadi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in soha amaluhu, sanajan sah amalnya dohirnya ya. Bistipai asyuruti, dengan sebab mencukupi syarat-syarat wal arkan dan rukun. Misalnya kita sholat, syarat sahnya cukup, artinya dilaksanakan, rukun sholatnya dilaksanakan, tapi sholatnya ingin dipuji, maka tidak ada pahala. Paham ya? Dan ibadah-ibadah yang lainnya, walaupun terpenuhi syarat-syarat baik secara lahir maupun batin, kalau tidak ikhlas, maka amal ibadahnya tidak berpahala, bahkan mungkin ditolak kali ya. Nah, ibadah itu ada dua ibadah. Kalau kita bicara ibadah, ada dua bagian. Ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Dua ya. Ibadah mahdoh. Oh, mau dicatat? Wah, teladan Bu Haji itu muridnya. Ibadah ada dua. Satu, ibadah mahdoh. M-A-H-D-O-H. M-A-H-D-O-H. Ibadah mahdoh. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh itu khusus Bu. Khusus. Yakni kita dengan Allah. Contohnya apa tuh? Ya sholat. Contohnya apa? Ya puasa. Contohnya apa lu? Zakat, haji, umroh. Yang khusus ya. Kalau yang umum yang bersifat minanas, dengan kita, antar kita, dengan alam sekitar, itu yang ghairu mahdoh, yang bersifat umum. Maka ibadah itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau sholat khusus, haji umroh khusus, puasa khusus, zakat, kurban itu khusus tuh. Tapi ada yang bersifat umum. Contohnya umum apa Bu? Membuang hal yang membahayakan di jalan, ya, yang menyebabkan orang lain celaka. Kulit pisang misalnya kita buang ke tempat sampah, itu ibadah. Banyak ibadah. Kita memberikan pertolongan, memberikan sedekah, memberikan bantuan, bahkan senyum juga adalah ibadah. Sehingga kata Allah itu akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang harmonis hubungannya dengan Allah dan orang yang harmonis hubungannya dengan sesama. Ini di dalam silaturahim ada hablum minallah, ada hablum minanas. Dua-duanya harus sahih, harus baik. Ada kan orang yang baik sama Allah, tahajudnya gak pernah tinggal, duhanya tiap pagi, puasanya Senin, Kamis, bahkan ayamul bid. Ya. Terus apa lagi Bu? Oh banyak lah, ngaji rajin. Itu dengan Allahnya baik. Tetapi dengan sesama berantem, fitnah, gibah. Maka ini ke atasnya halus, ke kiri, ke kanan, depan, belakang jelek. Maka tidak bagus. Jadi sholatnya akan sia-sia, tahajudnya akan sia-sia, Senin Kemisnya sia-sia. Sehingga kata Nabi, orang yang seperti ini itu orang muflis, M-U-F-L-I-S. M-U-F-L-I-S.
Muflis artinya bangkrut. Muflis. Sama F. Fanta. Fanta. Bukan papa, bukan pepaya, Fanta. Nah, orang yang seperti itu muflis, bangkrut. Utamanya bangkrutnya di mana, Bu? Di akhirat. Saat hisab nanti kan akan dihisab itu. Makanya sunnah duduk itu kalau bisa istiqomah. Duduk. Enggak, masa selonjor itu udah dimalu sama malaikat kok enggak apa-apa. Saya nih enggak istiqomah nih. Harusnya istiqomah. Tapi ada juga berpendapat pindah-pindah tempat itu juga buat saksi. Gitu. Bukan sisi lain dituntut istiqomah, di sisi lain yang kita injak, yang kita duduk itu akan menjadi saksi. Maka sholat sunnah itu, Bu, kalau qobla di situ, nanti bada, nah gitu kan. Orang tua dulu gitu tuh. Iya, supaya jadi saksi, maka duduk kita ini akan jadi saksi nanti kan. Akan jadi saksi. Maka perbanyaklah bekas-bekas yang baik. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa naktubu, dan kami akan catat. Wa naktubu ma qaddamu, apa yang sudah terlampaui, terlewati, yakni masa di dunia kita. Wa asarahum, sarang bekas-bekasna, tapak-tapakna. Saya hari ini di sini catatan biasa kan di situ ya. Tadi salah nyimpan itu HP. Tapi nggak apa-apa, udah menjadi saksi ini juga. Yang bukan masalah ngelonjor atau dikurbukan, Bu, ini bekas. Kalau di kursi bekas ngaji, kira-kira baik gak? Ya baik. Kalau di kemisan ibu-ibu sudah ngelonjor, baik gak? Ya baik. Ya bekas ngaji namanya juga. Gak ada masalah. Bekas tuh kondisinya apapun boleh. Insya Allah catatannya, Pak. Wa asarum, dan bekas-bekasnya akan ada. Sehingga di ayat yang lain itu ada kitabun marqum, ada catatan yang terekam. Kitab itu kan catatan atau buku ya, tulisan. Marqum, rekaman. Maka rekaman dulu zaman masih pakai kaset apa tuh? Pita. Gitu ya, pita. Dulu dari awal yang gede hitam, terus kaset ya, terus sekarang VCD naik lagi, video, DVD, lebih hebat lagi sekarang. Nah itu kan ketika kita rekaman atau sinetron atau film, persis kan ketika ditayangkan itu, coba ya. Maka ada bagian film yang gagal konten itu nggak dipakai. Nah mudah-mudahan tuh yang gagal konten itu kehilapan kita dibuang. Yang bagus-bagusnya tetap. Maka film itu kan yang bagus-bagusnya aja, Bu ya. Yang gagal konten mah dibuang. Itulah makna apa, Bu? Makna alhamdulillah ibu sehat. Nah, mudah-mudahan tuh istighfar kita, apa tuh tadi, Bu? Sholat sunnah, kita sedekah, kita, Ibu ya, terutama sekarang masuk tanggal 1 Safar 1448 Hijriah. Sekalian aja nyampet nih. Nitip, jangan ada kata bulan Safar, bulan Sial, jangan. Bulan Safar adalah bulan petaka, jangan. Semua hari, semua minggu, semua bulan, semua tahun diciptakan oleh Allah. Kata Buya Yahya, yang menyebabkan kita petaka, yang menyebabkan kita dapat musibah karena sial, karena melakukan dosa. Paham ya, Bu? Ya. Jadi bulan apapun kalau melakukan dosa berarti kita orang sial. Atau komo dina bulan Safar, ada cenah eta bulan Safar di babaheula di Indonesia mah atunya tempatnya balai.
Maka kalau ibu doa tolak bala, mohon perlindungan, boleh-boleh saja. Dan tidak mesti di bulan Safar. Rabiul Awal juga ingin selamat. Nanti Maulid Agustus. Kan Agustus itu Maulid tuh. Nah, biar ibu ketua dengar, nanti rapat. Kan langsung rapat nanti. 25 Agustus, 12 Rabiul Awal. Biasanya kalau Al-Huda nanti di September biasanya. Di September biasanya. Nah itu Rabiul Awal. Maulid Nabi. Nah, doa tolak bala tidak hanya di bulan Safar, tiap hari. Doa keselamatan itu tiap hari. Ya karena ulama kita memang sebagian sangat menganjurkan doa untuk tolak bala, termasuk saya sama Ustazah masih itu juga nge-share gitu. Tadi malam alhamdulillah tuh dapat inspirasi dari Bu Ustazah sehingga kita nge-share ke grup-grup yang lain. Kenapa penting? Karena memang ada ulama yang sudah tingkatan di mukasyafah, Bu. Jadi tidak di hadis, tidak di ayat. Ulama yang sudah tingkatan mukasyafah melihat bahwa di bulan Safar itu terlalu banyak bencana. Sehingga solusinya apa? Ya ada doa tolak bala, minta doa keselamatan. Boleh-boleh saja nggak apa-apa. Cuma meyakini bulan Safar, bulan bala, bulan bencana jangan. Tidak boleh. Sehingga ada perhitungan yang lain nggak boleh nikah di bulan Safar. Mau cerai mah. Jadi udah keliru semua itu. Kalau kita sama jangan umroh di bulan Safar dong. Kan makin salah. Mau nikah, mau nyunatan, mau umroh di bulan Safar bagus karena itu mah amal baik. Paham ya, Bu ya? Nah, jadi kembali bahwa bekas-bekas kita insya Allah akan menjadi saksi. Jadi saksi. Nah, kembali mahdoh. Tadi mahdoh khusus ya. Ghairu mahdoh umum. Ibu sudah bisa membedakan mana ibadah yang bersifat khusus, artinya kita dengan Allah. Vertikal atau horizontal? Vertikal ya. Nah, ada yang horizontal. Ghairu mahdoh bersifat umum. Sedekah dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita seirama lah, sealur ya antara mahdoh wa ghairu mahdoh. Maka orang yang baik itu bukan orang yang hanya melaksanakan ketaatan secara vertikal tadi, tetapi juga horizontal. Rajin ngajinya, rajin amalnya. Kemarin bilang suami A, hari ini pulang ke rumah A, mabrur. Berhasil tuh ngajinya, Bu. Ya. Ngaji apa tadi? Teling. Si Ustazah lucu kan pokoknya. Berarti berhasil ngajinya tuh. Yang berhasil ngaji, makanya kayak tadi lah ibu bisa mencatat mahdoh, ada ghairu mahdoh. Itu berhasil ngaji tuh. Bekas-bekas kita kebaikan perbanyak karena akan menjadi saksi. Pak, kalau sholat sunnah pindah-pindah Pak, biar jadi saksi. Berarti hasil ngajinya. Itu ya. Jadi asar-asar bekas-bekas kita insya Allah akan menjadi saksi. Waalaikumsalam. Nah, kenapa ibu sangat penting ibadah itu harus ikhlas? Fa inna riya, maka sesungguhnya riya haram fi kulli amal, ing dalam tiap-tiap amal, pada tiap-tiap amal. Karena riya itu adalah haram. Kalau ikhlas tadi apa tadi? Memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Kalau riya berarti beramal bukan untuk Allah, ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diagung. Dulu waktu kuliah di Asyafia itu kan Betawi semua tuh di belakang tuh. Hari Jumatan suka di Masjid Betawi. Di Betawi itu kan kalau sebelum khutbah tuh ada pengumuman yang sedekah itu ya. Maaf ini mah, hanya cerita. Alhamdulillah minggu kemarin hamba Allah telah berinfak 100.000 rupiah di masjid ini. Terus ada yang disebut alhamdulillah, Abah Syukur juga infak 50.000. Yang ngomongnya ini nih nggak apa-apa, yang kita yang denger
Tuh, gue disebut tuh paling gede. Nah, itu ria. Diomongin setelah Jumatan, ngomongin lagi, itulah ria. Tapi antara ria dan tidak ria itu tipis lah, Bu. Saya nih megang. Tadi udah sebelum ke rumah saya nyisir dulu, Bu. Si rapi gitu kan, kita nggak mau memalukan ibu ketua gitu. Alhamdulillah darah saya gula darah saya udah 140. Bulan kemarin 260, tadi malam 140. Makanya agak ceria kan saya. Berarti sehat. Mudah-mudahan. 140 udah mau mulai normal, mudah-mudahan. Itu udah 4 tahun itu. Jadi ngomong apa barusan? Saya gini nih, nyisir, bahkan ini juga dirapikan dulu jenggot tadi. Terus gini, ria nggak saya, Bu? Iya. Ibu dari rumah ke sini ria nggak? Pak, saya mau pengajian. Ibu bukan? Kan Kemis pengajian. Saya kan rajin pengajiannya. Antara ria dan tidak ria itu tipis. Maka kata Abdul Somad, kata Uas, kata Gus Kausar, kembalikan ke hati. Sekarang umroh, ria semua itu. Bukannya doa melihat Ka'bah, apa. Termasuk pembimbingnya model saya sama. Langsung status grup WhatsApp, doa melihat Ka'bah belum itu. Bu, kemudian kita yang melihatnya jangan main buruk sangka juga. Lihat positifnya aja. Oleh karena itu kembalikan ke hati lah. Bahana dari Jati Bening paling jauh, gue paling jauh, paling banyak pahalanya. Umpama contoh. Yang dekat juga belum tentu kan. Maka antara ria dan tidak ria tidak bisa dipastikan. Yang tahu siapa? Ya saya tadi kan niatnya saya pingin rapi kayak gini tuh. Ya menghargai ibu-ibu lah. Intinya menghargai agama, bahwa kata Nabi itu harus rapi. Masalah nanti ingin kepuji, ya wajar aja. Udah pasti ada. Tapi kembalikan, diluruskan lagi gitu, Bu, maksudnya. Ibu dari rumah ke sini pastilah, saya ini pingin kemisan. Pasti ada perasaan itu makan. Tapi kembalikan lagi bahwa kemisan saya hanya untuk Allah lagi. Oleh karena itu yang foto-foto yang disimpan di status, lihat aja itunya, momennya, momen apa itu. Ya Bu ya, kalau momen lagi maksiat mah tuh jelas gitu. Tapi kalau lagi ngaji foto supaya orang lain senang ngaji upanya, kita ada di depan Ka'bah foto supaya orang lain mau umroh, kita ya kembalikanlah itu kan. Karena orang diem pun bisa ria loh. Mendingan kayak saya enggak ngapain foto-foto enggak. Saya ke grup enggak, tapi saya paling bagus duduknya, diomong-omong itu paling ria itu. Ya oleh karena itu, kembalikan ketaatan kita hanya untuk Allah. Kalau ada lintasan di hati ingin itu wajar manusiawi, tapi luruskan lagi untuk Allah. Fa inna riya haram. Riya itu haram dan riya itu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Menyekutukan Allah adalah riya. Kenapa disebandingkan dengan syirik? Karena dia sudah menduakan. Dia ngaku Tuhan Allah, tapi juga ngaku kepada Tuhan yang lain. Jadi ingin dipuji itu kan sama orang mempertuhankan. Sehingga riya itu termasuk syirik kecil. Syirik akbarnya apa, Bu? Ya menyekutukan Allah. Fikul amal. Dina tiap-tiap amal, kalau amalnya riya, maka tidak diterima ibadahnya. Waqad syabbaha ba'duhum jami'al ibadah bisyajaratin. Bahkan ada yang menyerupakan sebagian ulama Bu, dari semua ibadah itu seperti pohon. Ya. Matlub dimaksud lah, samruha itu buahnya. Kita punya pohon mangga, ingin bagus kan tubuhnya ya, batangnya kuat,
pohonnya lebat itu ya, batangnya tangkainya banyak sehingga buahnya akan banyak. Nah kita ingin itu ibadah itu. Maka kata Imam Ghazali, seperti pohon yang rindang atau pohon yang kering. Rindang. Ya, yang rindang burung-burung suka nggak ke situ? Suka. Kupu-kupu Suka. yang kering Enggak. enggak. Nah kata Imam Ghazali, di antara dua pohon itu tentu hati-hati dua-duanya juga. Artinya hati orang terek mereka udah terek ngaji bener papanggil jeung babaturan di jalan. Mereka mana tuh? Tapi pada ngaus tapi merajin ngaus. Saya mau panggil saya paling rajin ngajinya. Wah, ini bahaya nih. Tapi ketika dari rumah saya mengijib orang supaya lihat masih dalam hati, apa-apa. Ketika diucapkan, dipamerkan ke orang, itu yang tidak boleh. Kalau orang lainnya ngomong mah enggak apa-apa, Bu. Eta budidi menipu soleh pisan, eta budidinya. Masih muda juga rajin ngaji. Orang lain yang ngomong nggak apa-apa. Orang lain yang ngomong nggak apa. Ketika sampai ke telinga kita, luruskan hati kita. Itu aja solusinya. Maka tadi antara ria dan ikhlas kan memang susah. Saya aja ada ria di sini. Saya bolak-balik makin pasti penceramah yang di TV itu ria semua itu. Kalau dinilai ria, ustadz sekarang kan di panggung kayak artis. Nggak bisa duduk kemana melawar gitu kan. Tapi kita jangan memutus dia jangan. Karena mungkin untuk supaya tidak ngantuk kan itu retorika itu ya, teknik untuk bicara di depan orang supaya orang tidak bosan gitu. Gak apa-apa. Cuma menuduh ya nggak bisa dong. Kalau dituduh semua ria maka yang ceramah di TV semuanya ria, jelas. Tapi belum tentu dia ria. Iya Bu ya. Nah, amat tebak kenapa tadi? Seperti pohon yang batangnya kuat, akarnya kuat akan menghasilkan buah yang bagus. Jadi kalau tadi memang seperti itu, tapi kita bisa memurnikan lagi kepada Allah, maka hasil ibadahnya bakal bagus. Oleh karena itu, ada satu hadis yang paling menggelitik. Amal itu bukan karena banyaknya, tapi sedikit tapi mayang, cek orang Sunda. Sedikit tapi Sering. istiqomah. Iya. Daripada tahajud 12 rakaat ini malam 2 tahun lagi maju. Lebih baik dua. Duha juga begitu. Itu kalau belum bisa yang 8 enggak apa-apa, 2 aja. Memang sih Nabi nyontoh 8, tapi kan bukan bako itu. 2 istiqomah. Gitu. Ngaji sedikit enggak apa-apa. Istiqomahnya tiap Kamis. Kan bukan tamatnya yang kita udah tamat sih alhamdulillah bikin nasi kuning nanti ya. Istiqomahnya. Tapi kalau hati nggak diluruskan, itu tadilah banyak yang bakal hinggap ke pohon tubuh. Contoh yang seperti ketika awal rukun sholat, Allah, mantap tuh. Bar, ya Allah itu kunci di mana kemarin? Jangan-jangan anak pulang sekolah nih. Mulai di situ. Nah itu maksudnya itu Bu. Nah itu diluruskan Allah. Maka kata salah satu guru saya di pesantren, ketika ada kolebat hati seperti itu, di hati Bu Allah itu aja. Atau nyimak yang dibaca imam kalau tahu artinya diartikan di hati tapi bukan di sini. Kalau enggak ya itu Allah. Itu aja. Ketika banyak masukan tuh, ya abis ya. Orang punya janji sama teman, kan jam 1 kita mau berangkat ya. Ini jam 1 baru sholat. Aduh, kumaha ya? Antar aja sholat. Nah, bisa jadi nggak sholat ujungnya kan. Nah itu Allah itu. Itu solusi yang paling gampang untuk model kita ngisi hati ketika sholat atau ketika dalam zikir juga. Karena dalam zikir juga banyak orang nggak zikir Bu. Saya beberapa kali ikut di majlis zikir, ya ibu-ibu ya bapak-bapak sama. Loh, besok jadi nggak Pak? Mana? Bantu ahli. Jadi berapa Bu? Yang di sini lagi kan ikut.
Itu kayak gitu. Ya manusiawi juga sih caranya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ikhlas tuh kita akan menjadi seperti pohon yang batangnya kuat, akarnya kuat, tumbuhnya bagus, daunnya rindang, banyak tangkainya sehingga menghasilkan buah. Itulah ibadah kita kalau ikhlas untuk Allah Subhanahu. Pasyurut kal uruk wal arkan kal usul. Nah syarat, kita kan pernah bicara syarat sholat, syarat wudu dan lainnya Bu ya. Itu kal uruk seperti apa Bu? Akar. Wal arkan dan rukun itu, rukun-rukun sholat dan lainnya kal usul seperti asal, pokoknya. Agsoniha wal ab'ad ka agsoniha al kabiro wa kal agson mutlaqon wal hayat kal agsoniha sogiro. Nah sunat-sunat ab'ad, Ibu masih hafal sunat ab'ad? Ada sunat di sholat tuh, ada yang masuk ab'ad, ada yang masuk hayat. Yang harus sujud sahwi yang mana Bu? Ab'ad apa? Ab'ad kan? Nah kalau itu lihat lagi sapinahnya. Saya juga lupa sama. Ab'ad yang harus ditambah dengan sujud. Kunut subuh tuh sunat ab'ad. Duduk di antara dua tahiyat akhir itu, duduknya itu ab'ad. Jadi kalau lupa nggak tasahud, nggak tahiyat awal tuh harus sujud sahwi gitu kan? Itu apa? Kalau baca lupa kunut, lupa Apa? Kita imam, kita kan yang dikaji Bu Ustazah sama kita sesuai dari guru, dari pesantren Syafi'iyah. Kunut subuh itu apa? Jadi kalau lupa tidak kunut subuh harus tambah sujud sahwi. Kalau yang biasa melakukan kunut, yang biasa melakukan lupa gitu ya. Iya. Tapi ingatnya gimana Bu? Selesai sholat ingatnya udah di pasar kita. Ya itu mulai lama. Masih di tempat sholat ya Bu? Masih di tempat sholat. Kalau misalkan kita langsung sholat lagi gimana? Kalau kita lupa doa kunut, Balik lagi gitu. kembali sholat lagi ulang gitu. Kalau sholat, enggak misalkan kita nggak bisa, saya lupa baca sujud. Iya ada. Ulang lagi boleh gitu ya dari awal. Ab'ad itu kalau lupa harus sujud sahwi. Sekarang dosakah kalau tidak sujud sahwi karena al-insan mahalul khoto? Ulama berpendapat tidak apa-apa, tidak diulang lagi sholatnya. Jadi tidak usah diulang Iya. gitu. Kan? Nggak usah diulang. Ya artinya kalau udah benar-benar selesai, Allah tidak membebani di situ. Karena di sisi lain bukan menyepelekan sunat ab'ad, bukan. Sunat ab'ad jangan menyepelekan sunat ab'ad. Jangan. Bagi yang memang tahu bahwa kita tidak kunut, tambah sujud sahwi. Bagaimana kalau sudah selesai sholatnya, kembalikan bahwa itu sunat ab'ad. Jadi tidak apa-apa, tidak ada ulang. Nah sekarang, bagaimana kalau diulang? Iya. Enggak dilarang juga. Gitu aja. Jadi adil kan? Nah, tadi apa bahasanya? Sunat ab'ad di enggak di Indonesianya apa tadi? Wal ab'ad ka agsoniha al kabiro. Nah, sunat-sunat ab'ad itu seperti pirang-pirang dahan pohon anu gede, Bu. Akar pohon, tiang pohon yang besar. Itu perumpamaan sunat ab'ad dalam madhab Imam Syafi'i. Maka tidak boleh menyepelekan sunat ab'ad karena penting. Kalau kita sudah konsekuen ngaji sama Ustazah Masito, sama Abah Syukur, konsekuen Syafi'iyah. Jadi untuk kita nih, saya nitip jangan menyepelekan. Sunat ab'ad jangan. Yang tadi kayak Ibu pertanyakan bahwa saya lupa tidak kunut, itu lain lagi, bukan nyepelekan, namanya juga lupa. Nabi juga pernah lupa kan? Pernah lupa Nabi juga. Karena Nabi juga ada sifat basyariahnya. Tempat lupanya Nabi tidak sampai menjatuhkan harkat kenabiannya.
Jadi intinya jangan menyepelekan sunat abad, karena sunat abad itu penting Bu. Seperti itulah pirang-pirang dahan ya, tahan yang besar, pohon yang kuat. Wal hayat ka aksoniha sagira. Nah, sunnah hayat juga jangan disepelekan. Ibu sunnah hayat apa aja Bu? Iftitah. Tuh enggak lupa nih, enggak baca iftitah. Allahu Akbar, bismillah. Langsung Fatihah enggak apa-apa. Saya pernah mendapat pertanyaan zaman saya masih biasa kiri dulu. Ustadz, saya mah kalau sunat fardu, iftitahnya saya baca. Kali ketika ba'da karena saya mau ke pasar atau kemana, saya langsung Fatihah. Boleh? Boleh. Dan tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Itu sunat. Nah, seperti pohon dahan yang kecil. Hayatu. Jadi kalau yang kecil kuat, yang besar kuat, Ibu bisa bayangkan hasilnya apa Bu? Kokoh. Berarti kalau sholat kita dipenuhi syaratnya, dipenuhi rukunnya, dipenuhi ikhlasnya, sunat abadnya, sunat hayatnya, maka seperti pohon besar yang kuat. Walaupun kecil, kuat. Itulah gambaran sholat yang memenuhi persyarat. Nah, Ibu bayangkan syarat gak dilaksanakan, rukun tidak tahu, apa tahu. Bayangkan kayak apa tuh pohon apa? Mungkin pohon gede tapi melenoy. Ibu tahu melenoy? Ya kayak gitu. Ini kenapa dijelaskan? Saking pentingnya masalah sholat. Jadi kesimpulan kalau dari saya juga dari guru, jangan menyepelekan hal sekecil pun yang menyangkut kepada masalah sholat. Jangan. Karena dengan menyepelekan yang kecil dalam sholat bakal narik kepada yang besar, yang wajib. Gak sholat sunat juga gak apa-apa. Coba Ibu kembangkan terus dalam 1 bulan, pasti lama-lama yang fardu juga ditinggalkan. Tapi kalau Ibu istiqomah, kuat dengan yang sunat-sunat, pasti yang wajibnya juga kuat. Itu kan ukurannya itu aja. Ukurannya itu aja. Nah, itu yang digambarkan di dalam kitab ini. Oh, itu yang dimaksud, yang dibaca oleh tadi alinya. Ada pertanyaan dulu, Bu? Mau bertanya Ustaz. Siap. Agar kita tidak termasuk menjadi orang yang muflis itu. Muflis ya? Iya, muflis itu apa saja yang mesti kita lakukan? Mungkin ada bacaan doa. Kadang-kadang kan kita hilang ya Ustaz, untuk berbuat baik pada orang lain dan sebagainya. Itu yang pertama ya Ustaz. Yang kedua, mohon maaf mungkin ini di luar. Udah Pak. Kita kan mengikuti Imam Syafi'i ya, ya kita semua ya. Kemudian kalau ada seseorang yang juga mengikuti Imam Syafi'i, tapi juga ada satu hal yang dia mengikuti imam yang lain, Ustaz, itu bagaimana? Contohnya begini, kalau di Imam Syafi'i itu kalau antara suami istri itu kan kalau bersentuhan itu kan batal ya hukumnya, Ustaz. Kemudian mungkin ada di imam yang lain yang tidak batal. Jadi ada seorang yang mengikuti begini bagaimana? Terima kasih. Jadi berdasarkan hadis sahih, kelak di akhirat tubuh kita akan dihisab pastinya. Nah, proses hisab itu termasuk pembagian buku catatan amal kita. Nah, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pernah ditampar masih anu. Ya Rasulullah, si fulan pernah ngambil barangnya saya. Udah lolos tuh. Maka orang yang pernah ditampar, orang yang pernah diambil barangnya, ya, bahkan difitnah, digibah dan belum minta maaf sampai berada di hadapan Allah, maka amal ibadahnya yang mitnah, yang gibah, yang nampar, kebaikannya diberikan kepada yang difitnah. Iya, tampar. Dia punya sholat, hilang pahalanya, dikasih ke si dia.
Dia punya puasa sunnah, hilang pahala puasa sunnah diberikan kepada yang ditampar atau dipitnah. Nah akhirnya dia kebaikannya hilang bersih. Sementara keburukan yang dipitnah tadi, yang ditampar, diberikan. Jadi dia tambah, sudah kebaikannya hilang, buruknya nambah. Inilah muflis. Orang bangkrut. Orang bangkrut kayak apa loh? Jadi kalau ada hal-hal yang wah perusahaan si anu bangkrut, ya kayak rugi lah. Jadi merugi kita ke akhirat kelak. Nah bagaimana supaya tidak muflis? Itu tadi ada ibadah tuh ada dua, ada mahdoh, bairu mahdoh. Silaturahim pun ada minallah, minanas. Nah ini harus sejalan. Ka Allah bagus, tahajud rajin, duha rajin, sholat wajib rajin, baca Quran rajin, ngomongin kebaikan juga rajin. Jangan ngomongin orang yang rajin. Itu maksudnya. Kalau kita tiap malam tahajud tapi suka fitnah, ghibah, berarti dia tidak bagus terhadap sesama dan itu tidak diterima oleh Allah. Jadi itu mahdohnya begitu, minanasnya juga begitu, minallahnya baik, minanasnya juga baik. Doanya apa Ustaz? Nah, doanya apa Ustaz? Doanya Bu, di surah Anas ada minal jannati yuwaswisu masuk ngawas pos teh. Tah, tong aja oi, kemis ayeuna urang ka tanah abang we lah. Enggak ada kesempatan lagi kalau ke hari ini. Yuwaswisu tah. Atuh saya ikut. Saya juga enggak ngaji. Yang ada di situ, yang enggak ada di WA, ayo ikut. Dijawab, ikut, dirantain lagi ikut. Wis tuh. Kayak ibu dengar berita dari TV, wis diceritain lagi di grup WhatsApp itu. Itu yuwas, itu tuh setan Bu. Setan kan bangsa jin Ustaz. Di surah Anas minal jinnati, di golongan jin dan manusia. Bahkan dari jin mah istirahat. Kalau manusia begitu, yang jinnya mah istirahat. Kenapa kayak ente istirahat? Udah diwakilin sama ibu-ibu tuh di kapling bulak bambu. Nah, di ayat yang lain ada doa Robbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Dan ini doa bisa dibaca sebelum sholat. Karena setan tuh paling goblok ya Bu. Gak tahu orang mau sholat digoda juga. Apalagi orang yang gak sholat. Maka kata para ulama di kitab Bidayatul Hidayah, Robbi itu surahnya surah apa lupa saya? Ada di Quran lupa. Astagfirullah. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Nanti saya di grup ya surahnya. Pas saya ke rumah ini saya di grup. Ya Tuhanku, aku berlindung dari ya godaan atau kerepet-kerepet, pernak-pernik segala hal ikhtiar setan kepada kita supaya kita dilindungi. Nah, kalau untuk supaya amal kita baik, itu kan masalah muflis berarti amalnya kan nggak baik ya Bu. Amalnya dia tidak baik. Itu ada Bu doanya paling bagus. Ya muqallibal qulub sabit qalbi. Ini juga bisa dibaca sebelum sholat supaya hati kita ditetapkan dalam tauhid, dalam iman, dalam khusyuk. Ya. Atau di sujud terakhir di sebelum sholat. Itu apa barisan? Apa Bu barisan lagi? Ya muqallibal qulub sabit qalbi. Nah itu ya salah satu. Nah juga tidak hanya doa, latihan juga antara mahdoh, ghairu mahdoh, minanas, minallah sama minanas harus diseiramakan. Insya Allah kita tidak akan menjadi orang muflis. Maka kita akan menjadi orang yang rajin sedekah, orang yang rajin puasa Senin Kemis, orang yang rajin ngaji, orang yang rajin sholat, tapi dijaga juga perilaku kita dalam sehari-hari. Oleh karena itu, orang yang sukses ibadahnya itu min asari sujud, ada bekas-bekas sujud.
ketika Allah menjelaskan pengikut Nabi Muhammad. Ya Bu, ini bulan Safar ya Bu ya. Kalau kita ingin selamat, jadilah pengikut Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya itu bersikap keras sama yang kafir. Keras di sini masalah akidah. Bukan ketemu di tablok, bukan. Ente-ente aneh-aneh. Agamamu. Itu maksudnya. Itu maksudnya Bu ya. Jadi kita la ilaha illallah, dianya kan Tuhannya banyak. Kita la ilaha satu. Itu maksudnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum. Ini bulan Safar nih, banyak bencana katanya ya. Kalau ingin terhindar, ruhama'u bain, antar kita harus saling sayang. Ruhama'u bainahum. Rasulullah itu sampai berhasil menyatukan suku Aus Khazraj di Madinah. Jadi saat Nabi ke Madinah, itu ada dua suku yang berebut, yang bertengkar, berantem perang, oleh Nabi disatukan. Sehingga hati mereka saling menyayangi. Ibu yang duduk disayang, yang ngelonjol disayang, yang di kursi disayang, yang mungkin ngantuk-ngantuk, ya sayang juga. Ngantuk-ngantuk juga di pengajian ya, saling menyayangi. Apalagi di keluarga, bahkan minanas juga kan, bahkan dengan alam sekitar. Nih pengikut Nabi Muhammad ini Bu. Maka kalau ini terjadi, insya Allah dihindarkan dari bencana di bulan Safar. Ruhama'u baik. Nah, tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat mereka sama-sama ruku, sama-sama sujud, artinya melaksanakan sholat. Ruhama'u tarahum ruka'an sujada. Ruka'an sujada. Wa yabtaguna pada minallahi wadwana. Dan akhirnya mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan akhirnya ada bekas sujud, min asari sujud. Bukan yang hitam di sini. Ustaz Rahmat berarti bukan tukang sujud. Oh enggak, hitam enggak kayak saya. Saya udah tahu modalnya, mereka tuh ada alat yang juga saya. Iya. Jadi bukan orang ulama, sekali berulama kayak di mana tuh? Di Lirboyo atau di Cirebon, Buntet. Ulama besar nggak ada yang hitam gitu. Nah di golongan ini kalau dihitam-hitamin bingung saya. Oh dari ayat ada bekas sujud. Ya mudah-mudahan itu tanda sujud ya, terlalu sujud juga lah. Tapi yang nggak ada kayak saya mau saja, berarti saja nggak sujud. Salah. Maka ada bekas sujud. Setelahnya itu, setelah sholat tidak bohong. Itu maksudnya. Setelah sholat tidak fitnah. Setelah sholat tidak, itu bekas sujud maksudnya Bu. Bukan jendong hitam, bukan. Selesai duhur keluar sendal saya. Ini sendal saya walaupun jepit. Ini sendal saya karena dia kulit bau lagi. Nah itu bekas sujudnya jelek. Jadi kalau yang habis sholat sama suami masih melotot, masih melawan, berarti bekas sujudnya tidak ada. Itu maksudnya ya. Kalau bekas sujudnya tidak ada, berarti saya penceramah, tapi dalam kelakuannya tidak sesuai penceramah, berarti tidak ada bekas sujud. Paham ya Bu ya? Nah jadi kalau karena itu mudah-mudahan tadi sudah ada butir-butiran bagus tuh. Perbanyak sholat sunnah beda-beda tempat, mudah-mudahan jadi saksi gitu ya. Syarat diterimanya sholat ternyata harus ikhlas, hindari riya. Tapi riya tipis. Dan saya nitip jangan nuduh orang gampang kamu riya, jangan. Nggak ada yang tahu yang riya Bu. Nggak ada yang tahu. Kita jangan memvonis orang riya, jangan. Biarkan hati dia sama Allah aja yang tahu ya Bu ya. Kemudian sunat abad jangan disepelekan, sunat hayat jangan disepelekan, dan yang terakhir mudah-mudahan sesuai pertanyaan Ibu Dian tadi ya. Yang kedua masih ada ya? Suami beda madhab. Wih mantap ini. Paling parah Bu. Paling parah tuh yang beda madhab. Kayak yang beda agama kan aman ya. Mah, kamu kan Islam, sholat. Dia kan kafir, nggak sholat, aman selesai. Nggak ada perdebatan di situ. Tapi yang Syafi'i sama Maliki Hanafi ribet. Tapi kalau memang megangnya ke fikih itu ya Bu ya. Karena memang di fikih ada 4 madhab. Dibolehkan, tapi syarat benar-benar tahu fikihnya Maliki.
Kalau saya jujur kurang paham karena biasanya kan ngaji Syafi'iyah gitu. Jadi kalau yang mau ikut ke situ harus betul-betul rukun wudunya menurut Maliki, syarat wudunya menurut Maliki, cara wudunya menurut Hanafi, harus konsekuen. Kalau itunya konkretnya. Nah, bagaimana terjadi di keluarga? Sudah banyak sekarang. Jadi bukan satu dua orang. Saya kira saling menghargai aja lah. Kemudian misalnya maaf ya, suaminya nggak kunut, kemudian berjamaah masuk jangan ikut kunut. Paham ya Bu? Sah nggak sholatnya? Sah Bu. Karena kalau kita maksain kunut, batal berjamaahnya kita. Gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet. Ini udah masalah umum sekarang nih, udah umum sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya atau si B si A gitu, suaminya ternyata kalau Muhammadiyah lah Persis ya, yang jelas gitulah, pasti nggak kunut kan? Kita berjamaah suami di rumah, ya nggak usah kunut gitu. Kayak di ibu umroh haji kan itu nggak maksain kunut kan? Nggak Bu? Nah cuma di fikih itu kalau ngerti fikih, istri saya nih kunut, suaminya pasti akan ada jeda. Kalau ngerti fikih, tapi kan tidak semua karena nggak semua orang nyantri ya. Kalau yang nyantri mah, istri saya kunut nih. Sami Allahu liman hamidah, kan dia membacanya Rabbana walakal hamd sampai situ kan, dia jeda dulu biar istrinya kunut. Luar biasa. Nah, kedua, kunut itu tidak hanya Allahumma hdina, diem sebentar pun kunut. Yang penting imamnya ngasih jeda. Kunut itu Bu, Allahumma hdina kaulan. Lihat, diem. Itu kunut juga. Bahkan boleh baca doa yang lain. Rabbana Allahumma ansurna ya Allah. Itu sudah termasuk kunut itu. Cuma yang umum Allahumma hdina fiman. Jadi gitu ya Bu Dian. Jadi enggak usah bukan Bu Dian ini nanti pertanyaannya Bu Dian. Yang bersalaman tadi Ustaz. Salaman. Nah, kalau sapinya batal, suami istri batal. Kalau sama mertua tidak batal. Kalau saya sama bahana batal. Kok tahu? Sama bujur batal nggak? Batal. Nah ini ada pendapat yang tidak batal. Iya, memang di 4 madhab itu bahasanya. Awalnya itu Bu, Nabi sholat sunnah, kakinya nyentuh kaki Aisyah, Nabi terus sholat, gitu katanya. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid, Nabi cium istrinya. Yang ketiga, ada di surah Waqiah ya, la yamassu illal tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Itu yang di Lauhil Mahfuz. Sehingga mereka tidak batal. Nabi juga sentuhan kok. Cuma kata dalam ulama Syafi'iyah, itu kan nggak kelihatan bener kulitnya ketemu kulit. Mungkin karena Aisyah pakai selimut. Ya Bu ya. Penafsirannya banyak. Yang cium, lah Nabi menjaga sahabatnya pinter. Kalau Abah syukur. Jadi jangan disamaan sama Nabi. Kata Syafi'iyah Bu. Mungkin gigi ketemu gigi kali Nabi itu. Kali gigi mah nggak batal, kan kulit yang batal, giginya kali. Cuma berlebihan penafsirannya tuh. Terus yang disucikan dalam Mahfuz, ya jauh di sana. Ngapain jauh-jauh? Kita yang di bumi harus punya wudu kalau bawa Quran. Kalau sudah wudu bersentuhan sama istri batal. Ini nggak batal, dua-duanya benar kok. Yang salah cerai sampai suami istrinya. Itu salah. Iya. Kalau ini sudah fakta sekarang, sudah merambah. Jadi makanya alhamdulillah ada di pengajian ini. Oh, ya udahlah, emang sudah mengikuti mazhab itu, tapi harus konsekuen di mazhab itu. Jangan minggu ini Syafi'i, minggu depan Hanafi. Ya itu mah bahaya Bu, bakal ahli neraka yang begitu. Maka tidak boleh meringankan dalam bermadhab. Ada ilmunya. Kenapa ada 4 madhab? Kan Nabi sama Quran satu. Ada orang sekarang nggak perlu pakai madhab. Sehingga bener ngomong, padahal salah.
Waktu ada nabi mah semuanya selesai, Bu. Nabinya ada. Betul nggak, Bu? Nabi wafat, jangankan Jaki Abu Bakar aja ribet menghadapi orang yang ridah itu, yang murtad tuh. Sampai Abu Bakar mau diracun, Umar ditusukkan lehernya, Ali dipancungkan lehernya, Utsman, gak ada yang mulus tuh sahabat 4. Setelah Nabi setelah 4 sahabat gak ada, lebih ribet lagi. Tabiin, lebih ribet, apalagi zaman sekarang. Maka ketika kita belajar ibadah atau beribadah kepada Allah, memang harus kena Nabi. Tapi kita sejaman sama Nabi enggak? Kita mah dari ulama. Bahkan saya sama Ustaz mah ulamanya yang di pesantren itu. Buntet, kresek. Karena udah jauh kan. Maka ketika Islam menyebar, beda-beda tuh ahli fikih. Ada yang di tempat air banyak, ada yang kering. Maka warna fikihnya beda. Tapi sebenarnya dasarnya kepada Nabi, lahirlah madhab. Jadi dengan ikut 4 madhab, ikut Nabi, ikut Allah. Kita bedanya udah pas sesuai anjuran Bu Ustazah Mas itu 11.30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin gak ikut ke Sukabumi ya Bu ya. Karena Sabtu besok mungkin di Surabaya kurang lebih 1 mingguan nemenin Pajar dulu. Semoga perjalanan lancar, yang belum bayar. Bayarin. Terima kasih kepada